Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan melanjutkan pada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang apa kemarin tuh? Masih pada keramat ya? Iya, keramat. Keramatnya para wali. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fima qablakum minal umam nasun muhaddasun fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Rawahul Bukhari, rawahu Muslim min riwayati Aisyah, wa fi riwayatihi ma qala Ibnu Wahb, muhaddasun ay mulhamun. Ini bicara tentang karomah ya. Itu adalah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada seseorang yang beriman dan terus istiqamah dalam ketakwaannya. Iman dan istiqamah dalam keimanan dan ketakwaannya. Rasulullah mengatakan gini, laqad kana fima qablakum, sungguh ada orang-orang sebelum kalian ya, minal umam, dari beberapa umat-umat, nasun muhaddasun, yaitu orang-orang yang mendapatkan ilham. Jadi memang dari dulu Allah itu punya hamba-hamba selain Nabi yang diberi oleh Allah ilham. Itu dari zaman dulu, bukan hanya umatnya Rasulullah. Apa yang pernah saya ceritakan dulu, ada umatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa salat istisqa, minta hujan, nggak turun hujan kan? Nggak turun hujan. Kemudian kata Nabi Musa, ya Allah, kita sudah salat istisqa kok nggak hujan? Kata Allah, karena di antara umat-umat kamu itu senangnya berantem, mutus silaturahim. Itu hati-hati ya, orang berantem, orang memutus silaturahim itu mencegah rahmatnya Allah. Jadi kalau ada suatu desa kok senangnya berantem ya, di RT, di RW kok senangnya musuhan, itu menghalangin rahmatnya Allah turun. Hati-hati. Makanya kita kalau ada orang berantem, sebisa mungkin terlibat untuk mendamaikan, jangan malah ngomporin. Jangan malah ngomporin sampai nggak turun loh. Itu Nabi sendiri yang istisqa, itu Nabi Musa istisqa nggak turun.
rahmatnya Allah. Gara-gara orang berantem itu. Senangnya itu apa nah? Nah terus Nabi Musa nanya, ya Allah tunjukkan tuh orang itu, siapa mereka? Allah juga, loh saya itu melarang ghibah. Kalau saya tunjukin saya ghibah berarti. Lah terus gimana? Ya udah kamu cari solusi. Allah kalau sudah nutup aibnya orang itu luar biasa. Allah itu sifatnya ya setar. Sifatnya Allah diantaranya adalah yang menutup aib. Iya, dari kafar juga itu menghapus. Ini satar. Ini kita ini kalau nggak ditutup aibnya, masing-masing kita itu nggak ada yang menghormatin. Alah lu ngomong doang, nggak tuh. Kita ngomong baju Mehmet, lu ngomong doang, kan? Bener. Itu hebatnya Allah. Allah kalau sudah nutup, dan memang ditutup aibnya. Nah itu. Akhirnya apa? Lah terus gimana ya Allah? Kalau gini nggak hujan, kata Allah, ya udah kamu datang ke hambaku. Saya lupa namanya itu. Disebutlah namanya. Hah? Tapi itu bukan muridnya si Musa. Bukan, tapi umatnya kan? Umatnya Nabi Musa. Dia datang, dicari, akhirnya ketemu. Lalu ketemu langsung, ada apa Musa? Padahal belum pernah ketemu. Ada Musa. Loh kamu kenal? Ya tadi orang yang udah dapat ilham. Orang udah dapat ilham. Akhirnya doa. Lalu doanya ya lucu. Doanya lucu. Doanya gini, ya Allah, engkau ini sudah mulia dari dulu. Wah gitu ya. Sudah mulia dari dulu dan terus akan mulia. Jadi kalau ada hamba-hambamu yang maksiat itu nggak ada ngaruhnya dengan kamu. Turunin aja hujan, ngapain harus harus apa? Menunggu orang baik gitu. Nabi Musa marah itu. Kamu sama Allah sembarangan kata. Doanya kayak gitu. Nah Nabi Musa dicegah sama Allah. Jangan dipukul. Dia itu selalu bikin saya ketawa. Kalau Aiman itu sahabatnya Rasul. Sahabatnya Rasul. Oh iya. Beda zaman. Jadi memang, tapi dia yakinnya sama Allah kan tadi gitu. Engkau itu mulia, ya kan? Dan selamanya akan mulia. Itu. Jangan hanya gara-gara jangan hanya gara-gara orang maksiat aja rahmat ditahan kan. Nah, ini Rasulullah mengatakan gini, fa iyyaku fi ummati ahadun, kalau umatku ada orang seperti itu, fa innahu Umar, maka dialah Umar. Masya Allah, ini Umar ini luar biasa. Umar ini orang yang keramat, dibilang ini orang keramat Umar. Bagaimana nggak keramat ya? Waktu zamannya Rasul saja itu ketika tawanan Badar, Rasulullah punya pendapat, gimana nih? Kata Umar, sikat, habisin semua.
habisin semua. Kata Abu Bakar, jangan. Kita ini aja, kita ambil manfaatnya. Yang kaya suruh nebus. Nah, jadi sehingga kita dapat ini. Yang nggak kaya suruh, yang punya keahlian suruh ngajar. Gitu. Nah, kebetulan Rasulullah cenderung pada pendapatnya Abu Bakar. Turun ayat. Turun ayat yang membenarkan Umar. Nah, itu. Tapi udah diputuskan tidak dibunuh. Hanya tawanan itu ada yang ditebus, ada yang dimanfaatkan untuk ngajarin. Yang ahli panah suruh ngajarin panah, yang ahli dalam hal apa ngajarin umat Islam. Tapi yang Nabi sempat ditegur. Nah, seorang nabi tidak layak punya tawanan. Gitu. Ada tuh ayatnya. Kemudian Umar itu waktu sedang lagi khutbah. Ini Rasulullah sudah tidak. Dia waktu itu sudah menjadi Amirul Mukminin. Umar lagi khutbah, tau-taunya teriak, gunung, gitu. Lari ke gunung. Kaget kan? Ini orang pada kaget, apa aman gunung gitu. Ya udah, nggak ada yang berani tanya. Tau-taunya pasukan Umar yang diutus untuk mengepung Romawi itu saat itu, ini udah kembali nih, berarti setelah beberapa bulan setelah itu, gitu kan, kembali saat itu dalam keadaan mengepung, terpojok, akhirnya kocar-kacir. Tahu-tahunya kita semua kita mendengar teriakan Umar tadi. Bayangin tuh, ratusan kilometer. Lari semua ke gunung. Semua mendengar Umar berteriak. Nah, ternyata Pak Umar lagi apa? Lagi khutbah itu. Ke gunung. Makanya saking keramatnya itu kan banyak hal yang beliau itu membuat hal-hal baru. Dalam arti hal baru itu dia punya visi ke depan. Contoh Quran itu loh. Quran kalau bukan usulan Umar nggak tersusun itu. Begitu Rasulullah meninggal, diteruskan sama Abu Bakar. Begitu Abu Bakar mimpin, itu terjadi pengkhianatan. Orang-orang tidak mau zakat lagi. Akhirnya diperangin sama Abu Bakar. Banyak yang mati. Ahlul Quran, para qori, para hafid itu meninggal banyak. Akhirnya Umar usul, ya Abu Bakar, ini kalau kita begini terus, kemudian nanti banyak yang mati dari penghafal Quran, Quran akan hilang. Kita kumpulkan, kita tulis ulang. Abu Bakar orangnya hati-hati. Kata Abu Bakar? Ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bid'ah jelas. Umar, ini harus dilakukan meskipun Rasulullah belum pernah melakukan. Nah itu. Jadi makanya bid'ah itu bukan tidak ada contoh.
kalau semuanya tidak ada contoh kemudian dibilang bid'ah, ya repot. Itu kan. Tapi Rasulullah kan pernah nyuruh nulis, kata Umar. Jadi yang penting ada dalil. Jadi selagi masih ada dalil umum, itu amalan itu tidak lagi bid'ah. Contoh misalnya, Rasulullah itu kalau masuk masjid nggak tahiyatul masjid. Hah? Berarti Rasulullah nggak pernah nyontohin tahiyatul masjid kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Orang rumahnya sampingnya, gitu. Tapi Rasulullah nyuruh. Maksudnya, artinya bid'ah itu bukan kalau nggak ada contoh bid'ah, gitu loh. Rasulullah nyuruh, gitu. Hah? Iya, suruh sholat, gitu. Bukan karena nggak ada contoh. Mana contohnya? Quran tuh Quran yang dikumpulkan itu tidak ada contohnya dalam Rasulullah. Tapi Rasulullah, kata Umar, Rasulullah kan nyuruh. Beberapa sahabat disuruh nulis. Terpisah-pisah memang. Terpisah-pisah. Dan tidak tersusun sebagaimana susunan mushaf itu. Istilahnya masih acak. Iqra dulu, habis itu wadduha, kan gitu kan. Mudassir, Muzammil, gitu kan. Ayat-ayat pertama itu. Malah ditaruh di akhir kan, susunan itu kan di akhir. Karena memang Rasulullah mendikte ayat ini termasuk surat ini. Gitu. Itu didikte sama lu. Jadi sebetulnya susunan Al-Qur'an itu taufiqi. Apa ini taufiqi? Sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun turunnya acak, tapi susunannya sudah ditentukan. Artinya kan sudah ada indikasi dalilnya. Nah, Umar itu memperkuat itu. Datang lagi ke Abu Bakar, enggak, saya enggak mau. Ini hal bid'ah yang enggak pernah dicontohkan Rasul. Dipaksa terus sama Umar. Akhirnya ngalah akhirnya. Abu Bakar ngalah. Dipanggil akhirnya. Ya udah. Itu kalau enggak idenya Umar, visioner dia orang. Orangnya visioner. Akhirnya apa? Ditulis, disusun jadi sebuah mushaf. Itulah awal pengumpulan dan penulisan ulang Al-Quran di zaman Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, mushaf ini dipegang Umar. Nah, yang lucu ya begitu tuh. Abu Bakar kan berapa tahun aja kan. Ketika Umar 12 tahun itu loh nggak nyentuh mushaf. Nggak diterusin maksudnya. Mungkin pikiran Umar, ini sudah, yang penting sudah tersusun. Nah gitu kan. Sehingga dia nggak diapa-apain. Urutannya udah. Oh. Udah sempurna lah, udah sempurna intinya. Cuma satu doang, dan itu disimpan Umar sendiri. Begitu Umar meninggal, dititipin sama anaknya Hafsah, istrinya Rasulullah. Anaknya Umar, ya, yang jadi istrinya Rasulullah, Hafsah. Nah, pada zaman Utsman ini juga ada kejadian. Ada kejadian kenapa disempurnakan lagi? Itu ketika perluasan Umar begitu masif kan, sampai keluar Arab, Utsman melanjutkan perluasannya. Ternyata di zaman itu pas mereka ngumpul nih, kan pasukan datang dari mana-mana nih. Ada yang dari Madinah,
ada yang dari Kufah, ada yang dari ini kan. Berantem gara-gara Quran. Mereka berantem gara-gara Quran. Bacaannya beda-beda. Ada wadduha, ada yang wadduha. Kamu wadduha dari mana lu? Kan ada. Kamu wadduha dari mana lu? Loh, benar saya baca wadduha ini. Ada kalau di Ali Imran wasari'u ya. Ada yang bacanya sari'u, wawunya hilang. Kamu tuh baca wawunya enggak ada kan. Berantem, bener berantem. Akhirnya salah satu sahabat usul ke Utsman, wahai Utsman, ini orang berantem gara-gara Quran. Kenapa? Karena perbedaan qiraat. Akhirnya disempurnakan lagi. Jadi ditulislah mushaf, ditulis ulang menjadi 5 salinan. 5 salinan. Yang dari Hafsah diambil sebagai rujukan awal kan. Kemudian ditulis ulang sesuai qiraatnya. Kufah misalnya ngikutin imam siapa, disesuaikan. Dan setiap mushaf yang dikirim itu dengan guru. Dari situlah Quran ada qiraat tadi. Itu visinya Umar. Karena yang menyempurnakan menjadi final. Bahkan saking finalnya sahabat Utsman menyuruh selain ini tolong dibakar. Itu namanya ada standarisasi makanya. Jadi memang standarisasi itu dari dulu ada. Selain yang sudah disepakati tolong dibakar. Jadi para sahabat yang lain tuh bakar Quran itu. Kan masing-masing nulis. Yang lain bakar. Merujuklah kepada standarisasi rasamnya Utsman. Yaitu makanya rasam Utsmani. Kalau Utsman itu saya zaman berarti dengan Nabi itu. Utsman. Iya. Dia sahabat kan? Kalau sahabat kan dia malah menantu malah. Oh, sahabat. Sahabat dan menantu. Malah anaknya Rasulullah 2 yang dinikahin. Tapi zaman itu belum perang, zamannya masih Umar bin Khattab masih hidup. Oh, peran. Dia zakatnya luar biasa. Kalau Rasulullah kalau siapa yang mau sedekah, Utsman yang sedekahnya paling banyak ya. Orang paling kaya kan? Membeli sumurnya Yahudi. Yang ya. Dalam hal penyusunan ini dia belum berperan ya. Penyusunan. Oh, yang zamannya Abu Bakar. Iya, Abu Bakar terus Semua terlibat. Cuma kan tidak diceritakan karena nggak menonjol. Jadi gini, para sahabat itu diseleksi hafalannya. Jadi Zaid bin Sabit sebagai penulis Quran, penulis wahyu, itu mendatangkan para sahabat. Bener nggak tulisan saya ini? Dihafalin gitu kan. Termasuk Utsman diundang suruh ini. Cuma kan kebanyakan kalau orang kebanyakan seperti itu ya tidak ditulis. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Itu semua sahabat besar pasti minta untuk klarifikasi dan mentasheh. Jadi itu Umar visinya luar biasa. Banyak hal yang Umar lakukan. Maka dan ini diakui oleh atau bukan diakui, memang di label sendiri sama Rasulullah. Orang seperti itu di umatku adalah Umar. Bayangin kalau nggak ada Umar, Quran benar-benar hilang. Iya, tercecer kemana-mana, gitu kan. Iya, banyak yang meninggal kan. Nah, termasuk sholat tarawih berjamaah itu kan Umar. Umar.
Gitu. Banyak. Kemudian punya visi juga menghapus potong tangan pada jadi Umar tuh kan dalilnya jelas, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangannya. Zaman Umar pernah tidak dilakukan itu, bukan menghapus ya, pernah Umar tidak melakukan potong tangan kepada pencuri. Ternyata pencuri itu di zaman paceklik. Nah, zaman paceklik tidak ada makanan. Orang saat itu ini pencuri ini, kalau dia nggak mencuri, mati pasti. Dan yang dicuri cukup untuk makan doang. Bukan nimbun. Bukan nimbun. Kalau nimbun, ya ini. Maka Umar mengatakan, nggak usah dipotong tangan. Oh, itu kalau bukan Umar nggak berani. Apa namanya? Wah, ini menyalahin aturan Allah gitu kan. Tapi Umar punya ijtihad, punya apa namanya, usaha untuk melahirkan sebuah hukum bahwa orang kalau mencuri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dia tidak mati, maka tidak dipotong tangan. Nah, itu. Dia mencurinya hanya untuk makan doang. Dan itu nanti macam-macam nih. Misalnya gini. Banjir nih. Banjir. Setelah banjir ada pisang, pohon pisang. Kalau orang yang sehat pasti akan mematahkan pisang itu kan. Pisang untuk apa? Untuk pelampung kan. Lah kan dosa sebetulnya. Motong pisangnya orang di jalan gitu kan. Potong aja motong. Justru hukum menghalalkan, bukan menghalalkan. Hukum membenarkan. Beda antara menghalalkan dan membenarkan ya. Hukum membenarkan orang yang mau mati kemudian nebang pohon pisang. Justru pemilik pisangnya ini kalau dia nuntut, justru yang akan disalahkan itu pemiliknya. Paham ya? Begitu tuh. Nah, artinya memang ada kaidah umum, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang dilarang. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Itu hanya Imam Syafi'i punya kaidah itu, usul fiknya. Loh, Umar sampai tidak memotong tangan pencuri, bukan menghalalkan pencuri, tapi dia membolehkan dalam hal itu pencuriannya itu karena terpaksa. Ya tadi kayak mau banjir, kalau nggak ada pelampung mati. Satu-satunya pelampung di dekat dia pohon pisang. Pohon pisang itu dipotong untuk ini. Maka hukum nanti kalau misalnya pemilik pohon ini menuntut, justru dia yang disalahkan. Kamu mementingkan nyawa atau pisang, kan gitu ya kan penyalahannya. Nah, itu hebatnya hukum Islam tuh. Mana penting mana antara nyawa sama pisang? Lah ya nyawa lah. Gitu. Nah,
Dan ini memang diakui sama Rasulullah. Kalau ada orang seperti itu di zamanku, dia adalah Umar. Masya Allah. Jadi keramat itu ada. Keramat itu ada. Berarti Umar kayak bikin hukum baru gitu ya? Apa? Bukan membuat hukum baru, berijtihad. Artinya membuat usaha. Ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan memahami ayat Al-Quran secara utuh. Ayat kalau dipahamin satu, jadi kaku banget. Tapi begitu dipahamin secara utuh dari semua ayat, nyatanya Allah juga sering maafin. Gitu kan ya. Allah kan sering maafin tadi gitu. Bisa jadi dalil juga. Ya kayak tadi lah. Tidak ada contoh. Lalu nanya Rasulullah nyuruh, iya kan? Nyuruh nulis. Rasulullah tidak pernah mencontohkan ngumpulin Quran. Tapi pada kesempatan lain Rasulullah nyuruh sahabat tulislah Al-Quran. Kan jadi dalil akhirnya, kan gitu loh maksud saya. Jadi ada rujukannya ya? Semua hukum harus punya rujukan. Yang tersirat sama tersurat. Ya, jadi kalau memahami cuma satu, ya kaku banget. Mencuri pohon kelapa karena dia mau mati, gitu kan? Dia benar-benar nggak bisa minum. Hanya kelapanya orang diambil. Nah itu kan hal-hal yang itu. Nah itulah itu keramat. Jadi bukan mengganti hukum, tapi memadukan semua dalil yang ada. Makanya itulah hanya ulama yang bisa begitu. Makanya kita kenapa ngikut ulama? Karena hanya ulama yang bisa merangkum, memeras sebuah ini menjadi sebuah hukum. Kita kan hafalnya cuma satu, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri potong tangan. Hanya itu. Umar dia memahaminya ya kayak tadi Taraweh juga gitu. Ada taraweh berjamaah itu kan Umar. Dan itu menjadi siarnya luar biasa. Seluruh dunia. Taraweh ya jamaah gitu kan. Rasulullah nggak pernah nyantoin. Karena waktu awal-awal taraweh itu Rasulullah nggak nyuruh, pada ngikut kan. Malam pertama sedikit, malam kedua tahu banyak, malam ketiga malah penuh gitu kan. Rasulullah nggak nyegah, nggak nyuruh. Akhirnya malam keempat nggak keluar. Nggak keluar. Akhirnya Rasulullah nggak pernah nyuruh, nggak pernah ini kan. Tapi pernah ada contoh gitu, Umar. Loh, nyatanya dulu Rasulullah di makmumin diam aja gitu. Berarti boleh dong, nggak Umar gitu loh. Tapi gitulah. Jadi ada dalilnya gitu, berarti boleh berjamaah meskipun hanya 3 hari Rasulullah nyentoinya gitu kan. Itu kecerdasannya Umar. Orang itulah namanya muhaddisun atau mulhamun. Ya, kita tutup. Alhamdulillah nih. Darmadi ngasih apa nih? Bisa nggak tuh? Pak dari tadi nggak ngelirik. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.